Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, ada juga klaster 8 konvensi hak anak. Bila kita ingin mendalami apa yang ada di klaster 8 ini, pertama kita perlu membaca General Comment nomor 1 tahun 2001 tentang tujuan pendidikan. Di sana kita akan mengetahui banyak hal terkait dengan apa yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara yang mencoba merekam apa yang sudah diupayakan oleh Montessori dan Froebel, yaitu menjadikan anak sebagai pusat dan guru menjadi fasilitator. Jika kita memiliki 20 siswa, berarti ada 20 pusat di kelas itu. Nah, guru benar-benar memfasilitasi anak-anak tersebut. Detailnya di sana kita akan peroleh penjelasannya. Lalu yang kedua, General Comment nomor 7 tahun 2005 tentang pelaksanaan hak anak pada anak usia dini. Di General Comment ini kita akan mengetahui batasan anak usia dini itu seperti apa yang dikehendaki oleh dunia internasional dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di negara kita. Lalu yang menjadi penting juga adalah terkait dengan General Comment nomor 9 tahun 2006 tentang hak anak dengan disabilitas. Pendidikan untuk semua atau Education for All termasuk juga bagaimana kita memastikan akses anak disabilitas dengan nyaman mereka diterima dan tidak pernah dibully di sebuah satuan pendidikan. Ini juga menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Lalu yang terakhir adalah General Comment nomor 17 tahun 2013 tentang hak anak beristirahat, bersenang-senang, bermain, berkegiatan rekreasi, kehidupan budaya, dan seni. Yang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, General Comment ini diterjemahkan menjadi ruang bermain ramah anak. Bila kita mendengar Kementerian melakukan standarisasi, lalu sertifikasi yang kemudian juga didukung oleh para auditor ruang bermain ramah anak, ini mengacu pada General Comment ini. Detailnya sesungguhnya apa yang ada di klaster 8 ini. Kalau kita lihat, pertama adalah terkait dengan pasal 29. Di pasal 29 ini memastikan bagaimana setiap anak di negara kita dan di seluruh dunia otomatis itu terakses ke pendidikan yang oleh Indonesia melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita mengenal wajar 9 tahun. Tetapi sejak dengan diperkenalkannya kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong semua kabupaten kota itu memastikan wajar 12 tahun menjadi salah satu prioritas. Dan perlu juga mendapatkan penekanan terkait dengan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, itu mereka harus terpastikan mendapatkan akses pendidikan melalui program kelas jauh, yaitu kelas yang dibuka oleh sekolah yang di mana guru mendatangi lembaga pembinaan khusus anak atau guru mendatangi kantor polisi di mana anak sedang mendapatkan penanganan, terutama sebagai pelaku. Kemudian yang penting juga pada saat terjadi bencana itu ada kelas darurat. Ini dinas atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana, kemudian dengan
Kementerian Sosial atau Dinas Sosial untuk memastikan setiap anak-anak yang berada di daerah bencana atau daerah konflik, mereka tetap terakses dengan pendidikan. Lalu kemudian yang juga perlu mendapatkan perhatian kita terkait dengan implementasi pasal 28 ini adalah penyediaan informasi sahabat anak. Ini sebetulnya sejak dipersiapkan sejak di PAUD yang berisikan bila mereka telah menyelesaikan sekolah atau satuan pendidikan anak usia dini, anak-anak ini dapat mengakses atau mendapatkan informasi terkait dengan berbagai jenis sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang harus direkam, mereka mendapatkan informasi yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka sudah berada di SD, berarti di sekolah dasar itu juga menginformasikan berbagai jenis sekolah menengah atas yang ada di sekitar, baik itu yang dikelola oleh swasta maupun oleh negeri. Ini juga menjadi penting. Begitu juga pada saat anak-anak sudah berada di sekolah menengah pertama, mereka langsung mendapatkan informasi karena di kelas ini dari kelas 7, 8, dan 9, anak-anak sudah mulai memiliki ketetapan hati, mereka akan melanjutkan ke satuan pendidikan atas atau SMA atau ke SMK. Ini juga sudah mulai difasilitasi oleh pihak sekolah. Berharap hal itu sudah mulai diperkenalkan sejak kelas 7. Ini di mana anak-anak sudah mengetahui rencana-rencana ke depan setelah mereka menyelesaikan studi di SMP, mereka akan berketetapan hati memilih SMK yang terbaik di sekitar sekolah mereka atau di kabupaten mereka. Lalu kemudian bagi yang memiliki kecenderungan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke sekolah-sekolah kedinasan, mereka akan memilih SMA. SMA mana ini yang terbaik di daerah mereka. Sehingga sejak dari awal anak-anak itu sudah tahu bahwa kalau mereka ingin mengikuti atau menjadi siswa di sebuah SMA, sudah mendapatkan informasi awal persyaratan apa yang mereka harus penuhi dan harus mereka persiapkan sejak di sekolah menengah pertama. Kemudian, bila mereka yang sudah ada di SMA, SMK, berarti kalau di SMA, berbagai informasi terkait dengan perguruan tinggi, negeri maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri, kemudian mereka juga sudah mulai diperkenalkan dengan berbagai jenis sekolah kedinasan, termasuk juga kesempatan untuk masuk ke akademi kepolisian atau akademi militer. Si anak-anak juga sudah mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan itu. Sehingga pada saat mereka di masing-masing kelas, dari kelas 10, mereka sudah mulai memiliki target nilai atau capaian-capaian yang mereka harus penuhi, sehingga mereka semakin termotivasi untuk belajar. Lalu bagi anak-anak yang ada di sekolah kejuruan, mereka sudah mendapatkan berbagai jenis sekolah vokasi yang ini kemungkinan bila mereka menghendaki untuk meningkatkan grade-nya atau kemampuan mereka lebih lanjut lagi, ini sudah harus terpastikan. Lalu kemudian mereka juga diperkenalkan dengan berbagai perusahaan yang akan menyerap tenaga kerja mereka. Sehingga anak-anak ini sudah terfikirkan atau terencanakan sejak dari awal jenis sekolah apa yang harus mereka kemampuan-kemampuan apa yang harus mereka lengkapi bila sudah terjaring di dunia kerja. Ini menjadi penting. Jadi pusat informasi
sahabat informasi, sahabat anak di sekolah kita ini menjadi sangat penting. Lalu yang paling penting juga yang ketiga terkait dengan pasal 28 ini adalah sejak dari PAUD anak itu sudah dibangun portofolionya. Dengan anak sudah memiliki portofolio yang lengkap terkait dengan 6 aspek perkembangannya, lalu kemudian itu dikuatkan saat mereka di sekolah SD, menengah, pertama, lanjut ke atas. Sehingga secara komprehensif apa yang menjadi keunggulan-keunggulan anak itu terlihat. Dan apa yang harus dilakukan oleh para pendamping, termasuk juga orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, itu sudah mengetahui apa ini yang menjadi keunggulan anak kita dan apa yang perlu juga harus dikuatkan pada diri anak bila melihat ada yang menjadi hambatan-hambatan dia di kemudian hari. Jadi ini yang sangat penting, baik itu anak abilitas maupun anak disabilitas menjadi hal yang sama. Karena setiap anak itu memiliki keunggulan. Itu yang terkait dengan portfolio anak. Bagaimana kita harus memastikan pasal 28 konvensi anak ini terlaksana. Kemudian yang kedua adalah pasal 29 terkait dengan tujuan pendidikan. Kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini juga sedang mengalami proses review atau peninjauan untuk mengalami perubahan. Ini juga perlu kita ketahui bersama-sama apa sesungguhnya tujuan pendidikan yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bagaimana dengan apa yang ada di pasal 29 ini. Bila kita mempelajari General Comment Nomor 1 Tahun 2001 tentang tujuan pendidikan, misalnya kita akan ketahui sesungguhnya penjelasan detail dari pasal 29. Tetapi melalui penjelasan kali ini, inti dari tujuan pendidikan sebetulnya untuk penguatan kepribadian anak. Jadi karakter anak, akhlak anak ini benar-benar harus dibentuk dari sejak di rumah dalam kandungan 0 sampai 8 tahun itu 80%, kemudian sisanya 20% itu dari SD kelas 3 sampai SMA kelas 3 atau kejuruan. Ini kita harus mulai mengetahui bagaimana kepribadian anak kita. Apakah benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua, keluarga besar, masyarakat, dan para tokoh budaya. Otomatis ini juga akan menjadi satu harapan dari negara kita yang berdasarkan Pancasila. Ini menjadi penting. Jadi pelajar Pancasila ini benar-benar harus terbentuk. Jadi bukan hanya slogan saja, sebagaimana kita juga pernah punya pengalaman waktu mengikuti penataran keempat memastikan 36 butir Pancasila itu kita kuasai, tetapi itu tidak terekspresikan di dalam praktik-praktik keseharian kita. Nah, untuk itu, satu tuntutan atau satu harapan kita terkait dengan tujuan pendidikan berharap kepribadian anak memang terbentuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan penghormatan hak asasi manusia, setiap siswa itu menjadi perhatian. Ayahanda dan Bunda perlu diketahui bahwa pasal ini dulu saat ratifikasi ditolak oleh Indonesia, tapi dihidupkan kembali sejak tanggal 11 Januari 2005. Namun tidak diikuti dengan amandemen. Karena apa? Di sana adalah penghormatan hak asasi manusia ini menjadi satu hal inti. Ini yang kemudian perlu kita pastikan pada saat perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini menjadi
kunci penting. Saya sudah melihat naskah akademik yang disusun oleh tim tidak menyentuh pasal ini. Nah, ini juga perlu kita perjuangkan bersama-sama, terutama ayahanda dan bunda yang mengetahui hal ini. Ini juga harus kita dorong. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan pendidikan sesungguhnya adalah pengembangan rasa hormat anak kepada orang tua sebagai orang yang melahirkan dan membesarkan, kemudian orang tua yang menjadi pendidik pertama dan utama, ini yang menjadi penting. Jadi pengertian dari orang tua ini adalah orang-orang dewasa yang selama ini menjadi pusat pembelajar bagi setiap anak. Jadi rasa hormat itu bukan hanya kepada orang tua saja yang ada di rumah, tetapi semua orang tua yang pernah menyentuh, pernah membimbing, pernah mengasuh, pernah memberikan sesuatu yang kemudian mereka termotivasi, itu juga termasuk orang tua. Ini bagaimana kita pastikan tujuan pendidikan kita ini benar-benar mencapai hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan rasa hormat terhadap identitas budaya. Identitas budaya ini menjadi harga yang perlu juga kita perhatikan nilainya. Karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu mengakui budaya nasional itu adalah terdiri dari budaya-budaya daerah. Ini berarti setiap anak yang lahir dari latar budaya ini benar-benar dia harus menguasai sebagaimana yang diperkenalkan oleh Kuncoro Ningrat, 6 unsur kebudayaan itu benar-benar harus dikuasai, harus dipraktikkan oleh setiap anak. Sebagaimana kita lihat Presiden bila ada kegiatan peringatan hari-hari nasional, beliau selalu mengekspresikan diri melalui berbagai pakaian-pakaian tradisional. Sebetulnya beliau sedang meminta kepada kita hal ini harus diperkenalkan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak memiliki identitas yang lebih kuat. Selain identitas nasional kita yang sudah diatur dalam undang-undang lagu kebangsaan, lalu kemudian bahasa, lalu lambang negara. Ini menjadi sangat penting dan ini menjadi salah satu hal penanda bahwa anak kita itu benar-benar memiliki identitas kedaerahan dia, identitas kebangsaan dia, sehingga akan terlihat pada saat dia tampil dari level RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, kemudian di level nasional, lalu di level regional, lalu kemudian di level internasional, itu ada di olimpiade atau di berbagai kegiatan atau di berbagai event. Kita akan lihat bahwa itulah hasil dari proses pendidikan yang ada di Indonesia. Ini menjadi penting. Kemudian penghormatan, pengembangan rasa hormat anak kepada bahasa, nilai budaya sendiri. Kita sebagai orang yang memiliki latar budaya, otomatis perlu menguasai bahasa daerah kita. Ini juga menjadi satu pengikat saat kita merantau atau melakukan perjalanan. Lalu kita mendengar ada orang yang menuturkan bahasa ibu, wah itu luar biasanya kita langsung mengingat daerah di mana kita berasal. Ini juga menjadi satu hal penting. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang juga sekarang sudah menjadi bahasa-bahasa yang dipelajari di berbagai negara karena melihat potensi Indonesia itu begitu berkembang. Untuk itu penguatan terkait dengan bahasa ini juga menjadi penting dan rasa hormat anak kepada bahasa, kemudian nilai budaya sendiri ini menjadi
satu hal yang perlu mendapatkan perhatian bila kita melihat itu sudah mengalami penurunan. Lalu yang menjadi penting ini adalah pengembangan rasa hormat terhadap keunggulan budaya lain. Nah, budaya lain, kita kan hidup dengan beraneka budaya. Budaya Melayu, budaya Aceh, budaya Batak, budaya Bugis, Minangkabau, Dayak, Banjar, apalagi Jawa, Sunda, Madura, Sasak, Lombok atau Mata, Nusa Tenggara Timur, Bima, orang Donggala, kemudian Kaili, banyak sekali, Gorontalo, Minahasa, Sangir, lalu Ternate, Ambon, kemudian Papua, Asmat, Dani, Biak, ini Kupang, ini banyak sekali, suku Flores, banyak sekali harus dipelajari oleh anak-anak kita. Tapi yang perlu mendapatkan penekanan dari setiap anak adalah bagaimana kita memperhatikan keunggulan dari masing-masing budaya ini. Kemudian ada rasa hormat kepada masing-masing budaya itu sehingga tidak ada satu orang pun yang mau atau melakukan perendahan terhadap budaya lain. Untuk itu kita bersyukur di Indonesia ada taman mini yang digagas oleh Ibu Tin Soeharto, itu menjadi satu karya yang monumental untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia melalui rumah, lalu melalui tari-tarian, lalu melalui makanan, melalui bahasa, kemudian kebiasaan yang positif. Lalu yang menjadi penting juga adalah bagaimana mereka menghargai antar sesama. Ini setiap anak harus diperkenalkan. Untuk itu ada satu hal yang menjadi penting bagi setiap anak juga perlu mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Di sana juga terekam berbagai aneka budaya, peninggalan-peninggalan dari nenek moyang dari seluruh Indonesia terekam di sana. Ini menjadi penting. Sehingga setiap anak itu pada saat dia berjumpa dengan orang Melayu, orang Batak, orang Jawa, atau orang Dayak, penghargaan terhadap orang-orang yang dijumpai itu semakin tinggi. Karena kita tidak hidup di dunia yang hampa, tapi kita hidup di dunia yang butuh dukungan satu sama lain. Dengan kita memperhatikan masing-masing keunggulan dari berbagai suku bangsa itu, kemudian itu diikat menjadi satu harmoni yang akan menguatkan bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi sangat penting. Setiap anak perlu mengetahui keunggulan budaya lain. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah pengembangan rasa hormat anak terhadap keunggulan bangsa lain. Nah, ini bangsa lain di sini. Mengapa di setiap ibu kota negara itu ada perwakilan kedutaan besar? Sebetulnya inti dari kedutaan-kedutaan besar yang ada di sebuah negara itu sebetulnya mereka memiliki misi untuk memperkenalkan keunggulan bangsa mereka. Bangsa Tiongkok, bangsa Jepang, bangsa Eropa, bangsa Afrika, Arab, lalu Amerika, Amerika Latin, Australia, Aborigin atau New Zealand, Rusia. Ini mereka sebetulnya memiliki keunggulan-keunggulan. Dan disitulah bagaimana
sekolah-sekolah yang ada di negara kita mengundang perwakilan-perwakilan dari kedutaan itu untuk memperkenalkan langsung apa nih yang menjadi keunggulan mereka, yang itu yang kemudian menjadi satu pegangan dari anak-anak kita bila pada suatu waktu mereka berkesempatan berjumpa dengan orang-orang dari bangsa-bangsa itu, rasa hormat itu akan muncul karena di memori mereka itu pernah diperkenalkan oleh perwakilan kedutaan bahwa ini menjadi keunggulan mereka. Lalu yang menjadi penting juga pada saat anak kita melakukan kunjungan atau studi di negara-negara yang juga sejak dari awal mereka sudah mengenal dari penutur orang-orang yang berasal dari masing-masing kedutaan. Itu yang kemudian menjadi satu hal yang tidak mudah dilupa oleh anak. Sehingga rasa hormat kepada keunggulan bangsa lain itu juga menjadi penting. Kita perlu belajar kenapa pada saat pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan negara lain kita selalu ingin juara. Lalu yang jadi menarik adalah ada hal-hal yang tidak harus itu terjadi dengan mencemooh atau merendahkan bangsa lain melalui media sosial. Jika kita sudah belajar tentang keunggulan dari bangsa-bangsa lain, insya Allah kita akan semakin respect kepada bangsa lain. Jadi ini juga menjadi satu kekuatan bagaimana kita menghormati orang lain, kita akan juga dihormati oleh bangsa lain. Ini menjadi penting. Kemudian tujuan dari pendidikan itu berharap apa yang dikehendaki oleh pasal 29 itu adalah penyiapan anak untuk memasuki kehidupan yang bertanggung jawab melalui saling pengertian, saling perdamaian, saling toleransi, saling bergotong royong, saling bersahabat. Ini menjadi sangat penting. Tapi yang terakhir dari tujuan pendidikan itu sesungguhnya adalah rasa tanggung jawab seorang anak terhadap lingkungan alami di mana dia tinggal. Dengan anak sejak dari awal menghargai siapapun yang ada di lingkungannya, insya Allah dia tidak mudah melakukan pengerusakan alam yang ada di sekitarnya. Sebagaimana yang kita lihat sekarang di berbagai negara yang sangat menghargai lingkungan hidup, itu otomatis negaranya negara yang ramah. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Ini memang harus mendapatkan perhatian sejak dari dalam kandungan sampai usia kurang 1,18 tahun. Ini menjadi penting. Jadi ayahanda dan bunda terkait dengan klaster 8 pasal 29 itu perlu mendapat perhatian. Selanjutnya terkait dengan pasal 30. Ada beberapa suku bangsa yang ada di negara kita yang minoritas. Atau ada kelompok-kelompok anak yang tergabung dalam kelompok minoritas. Nah, mereka ini memang harus mendapatkan perhatian. Pemerintah Indonesia sudah memiliki program terkait dengan 3T, terluar, terdalam, lalu tertinggal. Ini mereka harus mendapatkan penghormatan dari negara, dari pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota. Lalu yang paling penting adalah bagaimana negara menyediakan fasilitas-fasilitas untuk anak-anak tersebut, terutama terkait dengan pembelajaran. Otomatis butuh guru, lalu bahasa mereka tetap diperkenalkan, dan kepercayaan. Ini yang menjadi penting. Lalu terakhir terkait dengan klaster 8 ini, yaitu di pasal 31. Lebih detailnya ini penjelasannya ada di General Comment nomor 17. Intinya adalah setiap anak itu memiliki hak
untuk bermain. Untuk itu bagaimana kita menciptakan ruang bermain anak yang ramah anak. Ini butuh orang yang menaruh perhatian. Tidak hanya satu kementerian yang memikirkan hal ini, tetapi harus semua kementerian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas anak untuk mengenal budayanya dia sendiri. Dari 6 unsur kebudayaan yang diperkenalkan oleh Kuncoro Ningrat, itu benar-benar harus si anak dikapasi, terutama oleh para penjaga nilai-nilai dan norma di masyarakat, itu para tetua-tetua kampung atau para tokoh-tokoh budaya. Jadi mereka itu memang di negara kita masih ada kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan yang sebetulnya mereka dari perspektif kebudayaan tetap menjaga nilai-nilai leluhur. Nah, bagaimana itu terpastikan di setiap anak yang berlatar budaya sesuai dengan kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang ada. Ini harus kita kembangkan, ini menjadi potensi dan menjadi satu kekuatan yang dimiliki oleh seorang anak untuk hidup pada masa-masa yang akan datang. Karena dia sudah memiliki identitas budaya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana anak ini diberi ruang untuk mengikuti berbagai event yang terjadwal. Baik itu dari level RT, RW, kelurahan desa, kecamatan, kabupaten, lalu kemudian provinsi, kemudian di regional ASEAN atau negara-negara lain, atau yang di level internasional. Ini kegiatan-kegiatan yang tergabung di bidang kesenian dan di bidang olahraga ini memang perlu dikemas semenarik mungkin sehingga memotivasi seorang anak. Di 6 aspek perkembangan, salah satunya adalah aspek motorik halus, motorik kasar, yang itu sudah mendapatkan perhatian sejak dari awal. Anak itu lahir dari 0 sampai 8 tahun, itu sudah diupayakan oleh orang tua. Tetapi upaya orang tua tidak akan maksimal bila tidak ada event-event untuk menjadikan anak-anak itu mengekspresikan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka asah, apa yang mereka persiapkan. Untuk itu menjadi suatu kewajiban dari pemimpin-pemimpin daerah, baik itu dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, untuk memastikan anak-anak itu benar-benar ada wadah-wadah untuk mengekspresikan diri. Tapi yang terakhir ini jadi sangat penting adalah pemberian apresiasi. Pemberian apresiasi pengalaman yang sudah diperlihatkan oleh Presiden saat sekarang ini benar-benar sangat tinggi. Beliau sangat mengapresiasi baik itu yang ada di kelompok abilitas maupun kelompok disabilitas sama-sama difasilitasi. Tinggal bagaimana Bapak Ibu yang diberi amanah untuk mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan untuk memperhatikan ini semua. Untuk itu, klaster 8 ini menjadi sangat penting, namun tergantung dari apa yang diupayakan oleh Bapak Ibu. Demikian, semoga apa yang kami uraikan terkait dengan klaster 8, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dapat dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.